Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Wahyuni. Saya mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kampus Raya Sintang, Prodi Kesehatan Masyarakat, semester 6. Di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang kesehatan mental pada remaja. Kenapa kesehatan mental selalu dominan terhadap remaja? Baik, langsung saja kita bahas apa saja yang berkaitan dengan kesehatan mental pada remaja. Yang pertama, ada definisi remaja. Masa remaja adalah masa transisi yang ditandai dengan adanya perubahan fisik, emosi, dan psikis. Apa sih fisik itu? Fisik adalah sebutan yang berarti suatu wujud dan dapat terlihat oleh kasat mata. Emosi dapat diartikan sebagai dari reaksi terhadap situasi tertentu yang dilakukan oleh tubuh memiliki kaitan dengan aktivitas berpikir. Sedangkan psikis adalah kondisi mental seorang. Kondisi ini dapat berpengaruh oleh berbagai hal seperti cara berpikir, pengaruh lingkungan, pendidikan, dan lain sebagainya. Masa remaja, yakni antara usia 10 sampai 19 tahun, adalah suatu periode masa pematangan organ reproduksi dan sering disebut masa pubertas. Masa remaja adalah periode peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Batasan usia remaja. Terdapat batasan usia pada masa remaja difokuskan pada upaya meningkatkan sikap perilaku kekanak-kanakan untuk mencapai kemampuan bersikap dan berperilaku dewasa. Ada 3 batasan usia remaja. Yang pertama, usia awal dari usia 12 sampai 15 tahun, remaja pertengahan dari usia 15 sampai 18 tahun, usia remaja akhir dari usia 18 sampai 21 tahun. Gangguan mental emosional ada 3 menurut para ahli dan Kemenkes. Menurut IDA ini tahun 2010, gangguan mental emosional adalah gejala orang yang menderita karena memiliki masalah mental atau jiwa, lalu jika kondisi tersebut tidak segera ditangani, maka akan menjadi gangguan yang lebih serius. Menurut IDA ini, Suhardi dan Kristanto tahun 2009, selain itu, gangguan mental emosional juga disebut dengan istilah distres psikologik atau distres emosional. Menurut Kemenkes RI tahun 2013, pada keadaan tertentu, gangguan ini dapat diderita oleh semua orang maupun dapat pulih kembali seperti keadaan semula jika dapat diatasi oleh individu tersebut atau berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan, tetapi jika tidak dapat diatasi, maka berlanjut menjadi gangguan yang lebih serius. Apa saja sih bentuk-bentuk gangguan mental emosional? Ada 2 bentuk-bentuk gangguan mental emosional. Yang pertama adalah gangguan mental ringan, yang kedua gangguan mental berat. Gangguan mental ringan adalah gangguan yang disebabkan oleh adanya kerusakan pada anggota tubuh, misalnya otak, sentra saraf, atau hilangnya berbagai kelenjar, saraf-saraf atau anggota fisik lainnya untuk menjalankan tugasnya. Yang kedua, gangguan mental berat yang disebabkan oleh gangguan jiwa yang telah berlarut-larut tanpa adanya solusi atau penyelesaian secara wajar atau diakibatkan oleh kehilangan keseimbangan mental secara menyeluruh akibat dari suasana lingkungan yang sangat menekan atau tidak bersahabat, ketegangan batin, dan sebagainya. Gejala gangguan mental emosional. Gejala adalah tanda-tanda yang mendahului suatu problem atau suatu yang dapat diamati sebelum menjadi timbulnya suatu problem, atau keadaan yang menjadi tanda-tanda akan timbulnya atau terjangkitnya sesuatu. Berikut gejala gangguan mental emosional menurut Derajat tahun 2012. Yang pertama, reaksi psikisnya ditandai oleh unsur kecemasan yang tidak sadar, diekspresikan dengan menggunakan mekanisme pertahanan diri. Yang kedua, reaksinya dengan dunia luar sedikit
walaupun orang-orang yang bersangkutan masih memiliki insight atau wawasan yang baik, seperti kesulitan menyesuaikan diri dengan wajar. Yang ketiga, timbulnya perasaan cemas yang tidak bisa dibendung, misalnya takut mati, takut kalau menjadi gila, dan takut ketakutan yang tidak rasional dan tidak bisa dimasukkan dalam kategori fobia. Yang keempat, biasanya diikuti oleh gerakan motorik pada inteleknya lemah, seperti cepat merasa suntuk, malas berpikir, dan lambat dalam mengambil keputusan. Yang kelima, sering mengalami depresi emosional yang biasanya disertai dengan menangis atau suka menangis. Yang keenam, cenderung egois dan introvert. Apa saja sih faktor penyebab gangguan mental emosional pada remaja? Yang pertama, faktor penyebab gangguan mental emosional pada remaja ditimbulkan dari banyak hal seperti banyak tekanan dan kekurangan support system dari keluarga, pergaulan yang menyimpang, pengaruh dari teman, tekanan dari tuntutan pelajaran di sekolah yang diberikan guru kepada siswa. Yang kedua, gangguan mental relatif terjadi pada remaja perempuan dikarenakan banyak tindakan-tindakan pelecehan yang terjadi pada perempuan. Tidak dapat mencerna dengan positif hal yang ada dalam kehidupan. Remaja yang terindikasi mengkonsumsi narkoba juga dapat berisiko lebih besar mengalami gangguan mental emosional. Di sini ada juga upaya promotif dan preventifnya. Yang pertama, intervensi untuk meningkatkan kesehatan jiwa remaja. Ini bertujuan untuk memperkuat faktor atau pelindung protektifnya. Yang kedua, upaya promotifnya, kesehatan jiwa dapat membantu remaja dalam membangun pertahanan sehingga mereka dapat mengatasi masalah baik dalam situasi sulit atau tekanan. Yang ketiga, berbagai upaya pencegahan penyakit yang berisiko pada kondisi kesehatan jiwa memerlukan pendekatan yang berjenjang dan bervariasi, misalnya melalui keluarga, sekolah, komunitas, dan lain sebagainya. Deteksi dini dan pengobatan. Ini juga sangat penting untuk mengatasi berbagai kebutuhan remaja dengan kondisi kesehatan jiwa remaja dan beragam. Menghindari institusionalisasi atau pelembagaan dan medikalisasi yang berlebihan, memprioritaskan pendekatan non-farmakologi dan menghormati hak-hak anak sesuai dengan Konvensi PBB tentang hak anak dan hak asasi manusia lainnya. Pengobatannya yang pertama, psikoterapi merupakan terapi bicara yang memberikan media aman untuk mengindak dalam mengungkapkan perasaan dan meminta saran. Yang kedua, obat-obatan. Pemberian obat-obatan untuk mengobati penyakit mental umumnya bertujuan untuk mengubah senyawa kimia otak di otak. Yang ketiga, rawat inap. Rawat inap diperlukan jika mengidap membutuhkan pemantauan ketat terhadap gejala-gejala penyakit yang dialami atau terdapat kegawatan darurat. Yang keempat, support group umumnya beranggotakan mengidap penyakit mental yang sejenisnya atau yang sudah dapat mengendalikan emosi dengan baik. Ada beberapa pencegahannya. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah gangguan mental yaitu yang pertama, melakukan aktivitas fisik dan tetap aktif secara fisik. Yang kedua, membantu orang lain dengan tulus. Yang ketiga, memelihara pikiran yang positif. Yang keempat, memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah. Yang kelima, mencari bantuan profesional jika diperlukan. Yang keenam, menjaga hubungan baik dengan orang. Yang ketujuh, menjaga kecukupan tidur dan istirahat. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.